Puji Tuhan, shalom, shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Yang bersukacita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati bahwa kerinduanmu untuk menyembah dan memuji Dia masuk dalam hadirat kudusnya. Kami mengucap syukur Bapa yang baik, Bapa yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini Tuhan hantar kami ke tempat ini dengan selamat dan tidak kekurangan satu apapun. Itu semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa rindu kami, memuji menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Sebab kami tahu ada kekuatan yang terletak dalam hadirat Tuhan. Ada penghiburan yang terletak dalam hadirat Tuhan. Ada kemenangan yang kami akan rasakan. Kami akan pulang, bukan sekedar kami yang biasa-biasa saja. Tapi kami akan memperoleh sesuatu hal yang baru ketika kami ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini pujian syukur kami. Ini ungkapan rasa syukur kami. Betapa baik Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ada hari ini karena kasih karunia-Mu, semua yang terbaik disediakan bagiku. Kau yang menenun hidupku, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku bersyukur, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagi-Mu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Menyembah-Mu. Mari naikkan syukur-Mu bagi Dia. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu, semua yang terbaik disediakan bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau yang menenun hidupku. Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan. Kami naikkan syukur kami. Ku berterima kasih buat kasih hidupku persembahkan hanya bagi-Mu.
Sungguh sempurna Tuhan, penyertaan kami rasakan dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Aku berterima kasih
Terpujilah Allah, terpujilah Tuhan yang hidup. Allah yang selalu setia menopang setiap kami. Allah yang gak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Walau dunia saat ini bergoncang, walau ekonomi kami sedang tidak baik-baik saja. Tapi satu pribadi yang selalu ada beserta dengan kami. Hanya Yesus, nama Yesus, nama di atas segala nama. Yang setia menguatkan kami, menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami angkat tangan, kami sembah Engkau Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Maka ku balas kasih-Mu ya Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus. Dengan segenap hati saudara seluruh jemaat bangkit berdiri. Mari sembah Dia lebih lagi. Angkat tanganmu, katakan segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala
hamba Allah, Raja di atas segala raja, Yesus namanya, yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan, sekali lagi katakan amin. Coba lihat, tengok kanan kirinya, Tuhan Yesus sudah buat kamu menang loh. Haleluya. Mari lebih lagi pujikan Dia. Haleluya. Yes, sama-sama katakan. Na 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 na. Say na 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 na. Na 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 na. Oh, lagi katakan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh, serukan, bangkitlah dan berkatakan berkat, yes amin, atas hidup yang diberikannya. Dengan iman katakan, dengan yakin, dengan iman katakan perbuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Lagi katakan, bangkitlah dan berkatakan berkat, ya Tuhan, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman katakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Dengan iman katakan, dahsyat Engkau Tuhan, kedahsyatannya di hidup. Yes amin. Imanku berkata, Tuhanku, yes, hebat, Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Yes, ku memuji, ku bersorak
Haleluya, mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang, sama-sama katakan bagi dia, ku menang. Haleluya. Siapa di sini sekali lagi yang percaya Tuhan Yesus kita dahsyat dan ajaib? Boleh lambai tangan tinggi buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Yes. Saya percaya umat-umat pemenang Jemaat MCC bisa lebih lagi memuji Tuhan dari ini, amin. Sorakan amin. Haleluya. Yes. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah bagiku. Terima kasih Tuhan. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu. Kau Raja atas kami Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua serukan bagi Dia. Sungguh ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Yes, amin. Hanya Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Satu-satunya Raja yang megah dalam hidup kami hanya Yesus Tuhan. Dan pengharapanlah hanya bagi-Mu Tuhan. Yes God, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari serukan bagi Dia. Ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus namanya. Raja mulia. Satu-satunya sumber segalanya dalam hidup kami. Satu-satunya yang berkuasa memenangkan kami. Memerdekakan kami hanya Yesus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Mana jemaat MCC memuji Tuhan. Bisa lebih dari ini suaranya. Kau sumber kemenangan. Amin. Layak berkuasa dan memerintah selamanya. Oh, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin Tuhan. Raja mulia. Haleluya. Yang bersuka cita boleh sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Satu sukacita yang penuh.
Kami punya Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Allah yang mulia, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, yang dapat melakukan semua hal yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami dengar, bahkan sebelumnya tidak pernah kami lihat. Kami percaya Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Kami mau terus Tuhan mengingat kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat penyelamatan yang Kau beri dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, tak berhenti bersyukur. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu selalu ada dalam hidup kami. Kasih Yesus, kasih Yesus
salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Lagi katakan. Ingat kasih-Nya yang benar-benar kau katakan dari lubuk hatimu bahwa kami mengingat kasih-Mu Tuhan. Engkau yang selalu ada. Dunia meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu ada. Kasih yang tak terbatas, kasih yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Ingat bilurnya yang menurunkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Lagi katakan, ingat kasih-Nya. Haleluya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bilur-bilur Tuhan telah sembuhkan kami. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bagi setiap kami, terima kasih. Haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dan kesabaran-Mu atas kami yang bebal, atas kami yang suka memberontak, atas kami yang bodoh, atas kami yang lemah ini Tuhan. Engkau sungguh sangat mengenal dan mengetahui setiap kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, berbicaralah kepada kami dan bawalah kami senantiasa Tuhan selalu dekat denganmu dan selalu berada di dalam hadirat-Mu seperti yang Kau sudah inginkan untuk setiap kami. Sekalipun kami berada di bumi, tapi kami percaya kerajaan udara terjadi di bumi seperti di surga. Dan kami ingin menikmati surga bersama dengan Engkau. Dalam kasih-Mu yang luar biasa, kami rindukan. Kami semua dipulihkan. Kami semua masuk dalam rancangan. Terima kasih Bapa, inilah setiap kami Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Berbicara Roh Kudus, di semuanya. Engkau yang berkata di dalam nama Yesus. Semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai pendia dia. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Ya, kita langsung masuk di dalam kebenaran firman. Kita buka Matius 6. Matius 6. Ayat 9. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sebuah doa, yaitu doa Bapa kami yang kita kenal. Saya ingin mengajak, ada beberapa poin-poin yang saya akan jabarkan dan sesuatu yang ingin kita akan dari sisi yang berbeda. Ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa Tuhan Yesus ini diajarkan kepada kita untuk kita menyadari akan beberapa hal yang penting untuk kita sadari dan kita lakukan dan kita ketahui. Pertama, dikatakan di sana bahwa kuduskanlah namamu, bahwa kita harus menguduskan nama Bapa di atas segala-galanya. Kita mengutamakan Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan. Kemudian ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, ini nanti kita akan bahas lebih panjang tentang ayat 10 ini. Bahwa di dalam kehidupan kita harus sadar ada dua kerajaan yang bekerja, yaitu kerajaan dunia dan kerajaan surga. Yaitu kerajaan Tuhan, dikatakan di sini datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Bumi sudah ada kerajaan, yaitu di bawah kuasa Lucifer. Tuhan punya kerajaan, yaitu Tuhan sebagai raja. Dan Tuhan menginginkan kita semua berada di dalam kerajaannya, bukan di dalam kerajaan dunia. Datanglah kerajaanmu, dan kita hidup di dalam kerajaan tersebut yang kita kenal, kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Amin. Nah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi saat kita berada di dalam kerajaan Tuhan, kita menginginkan atau Tuhan menginginkan kita merasakan bahwa yang terjadi bukan kehendak kita, tetapi kehendak Dia. Seperti di surga, walaupun kita masih berada di sini. Ya. Kemudian dikatakan, berikanlah kami makanan pada kami hari ini, makanan kami yang secukupnya. Tidak memberikan yang terlalu berlebihan ataupun ada orang bilang makanan ya, dari makanan sana sini, dari makanan yang mahal untuk supaya kita menikmati. Ya, ada yang harga durian samping dulu kenal sampai juta, ya. Ada sekarang yang lebih baru lagi ada black thorn. Ya. Thorn itu lebih mahal dari musangking. Untuk apa sih hanya sebuah durian saja kita harus mengeluarkan sekian juta dan hanya untuk menikmati. Sementara Yesus mengajarkan kepada kita, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apa? Tubuh ini hanya diberikan makanan secukupnya untuk bisa melakukan tugas-tugas kita sebagai manusia yang akan dipakai oleh Tuhan. Bukan manusia yang mati, tetapi manusia yang hidup. Yang persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Nah, jadi di sini tubuh ini adalah sebuah kendaraan sebenarnya, bukan untuk kita puas-puaskan dengan segala makanan apapun yang ada penyakit yang timbul, ya kan? Oleh karena apa? Ya karena kita hidup untuk makanan, ya, tapi bukan makanan untuk hidup. Kemudian ampunilah kami atas kesalahan kami. Di sana dikatakan kesalahan bukan dosa, karena dosa sudah ditebus oleh Tuhan oleh darah Kristus, dan kita kalau melakukan pelanggaran diperhitungkan oleh Tuhan di dalam kerajaannya sebagai sebuah kesalahan yang bisa diperbaiki. Tapi kalau dosa tidak dapat diperbaiki selain ditebus oleh darah. Kapan kita mau ditebus lagi? Setelah satu kali ditebus. Satu kali ditebus, yaitu saat kita dibaptis. Kita ditebus. Pindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Saat kita telah ditebus, kemudian kita melakukan sebuah kesalahan yang orang bilang dosa. Pertanyaan saya, kalau itu dianggap sebagai dosa lagi, berarti harus dibaptis lagi. Betul? Ya. Adakah pembaptisan yang kedua? Tidak ada. Satu kali pembaptisan. Jadi tidak ada orang itu harus mengalami satu baptisan ulang untuk menebus dosanya lagi. Nggak ada. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Ibrani 10:10. Ya. Satu kali untuk selama-lamanya kita ditebus. Jadi dalam kerajaan Tuhan, setiap kesalahan-kesalahan kita tidak diperhitungkan sebagai sebuah dosa, tetapi kesalahan yang harus diperbaiki. Nanti kita bahas.
bahas lain waktu kalau ada kesempatan. Ayat yang ke-13, jangan membawa kami kepada percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena dialah punya kerajaan surga itu, dan kita sudah berada di dalam kerajaan Tuhan, si miskin dapat menjamah kita, dan jiwa kita pasti. Saudara terkasih, dari ayat yang kita baca, ada satu yang saya mau petik pada hari ini, yaitu ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, kalau saya mau bilang, seringkali kita ini berada di dunia. Kita sudah berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita selalu berdoa, kita hidup dalam hadirat Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, kita semua ini sadar tidak sadar bahwa kita ini sebenarnya sudah dalam kerajaan surga. Dalam tanda kutip, dengan perkenanan Tuhan oleh karena darah Kristus. Tetapi pada kenyataannya, kita semua yang sebenarnya sudah berada di dalam kerajaan surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan seperti di surga, kita itu masih seperti di dunia. Kenapa saya katakan demikian? Banyak orang masih lebih mementingkan hal-hal dunia. Contoh tentang kenikmatan makanan seperti aja. Orang masih pusing dengan makanan untuk mencari makanan yang enak. Betul? Gak enak, cari yang lebih enak. Cari yang lebih enak. Ngejar dan ngejar dan ngejar. Sebenarnya kan tadi Tuhan sudah bilang, berikanlah pada kami makanan yang secukupnya. Itu soal makanan. Hal yang berikutnya tentang keindahan. Keindahan hadirat Tuhan itu sering kali dikalahkan dengan keindahan-keindahan 7 keajaiban dunia. Orang bela-belain bayar uang tur ke luar negeri untuk hanya bisa melihat keajaiban dunia nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Sehingga dunia saat ini berlomba-lomba mempercantik dunianya dengan segala macam tempat wisata yang luar biasa supaya orang dapat menikmati hadirat dunia, bukan hadirat Tuhan, hadirat dunia. Tapi pada hari ini saya mau berikan dengan topik sudah hidup di surga. Yuk kita sama-sama katakan yuk, sudah hidup di surga. Sudah hidup di surga, sini loh. Input ya, dalam tanda kutip, kita sudah hidup di surga. Seperti doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan saya ngarang loh ya. Yesus sendiri mengajak kita hidup seperti di surga. Nah, kalau kita sudah hidup di surga, uang itu penting apa tidak? Penting apa enggak? Penting apa enggak? Waduh, enggak. Bener enggak. Ya, mari kita pasti cari uang, Pak. Kalau nggak ada uang, aduh rasanya. Ya, bahkan ada salah satu quote mengatakan begini. Uang memang tidak penting, uang memang tidak perlu. Ya, uang memang tidak dibawa mati. Tetapi rasanya mau mati kalau nggak punya uang. Ya, dan itu memang dunia buat supaya kita tergantung dengan uang. Betul? Nah sekarang hidup di bumi seperti di surga, kayaknya terlalu mengada-ada gitu ya, sepertinya. Oke, coba kita sekarang melihat begini. Yesus datang ke dunia memberikan contoh hidup, betul? Dia bukan lagi tur ke dunia, dia bukan cuma pengen show off, gue bisa ini loh, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengubah air jadi angin, bukan, ya. Dia datang memberikan contoh. Sebenarnya kita sebagai manusia ini bisa hidup seperti yang Bapa inginkan. Bisa hidup di bumi seperti di surga. Ada amin. Di bumi seperti di surga. Pertanyaannya sekarang.
pada waktu zaman Yesus, menurut saudara, apakah waktu itu tidak diperlukan uang? Perlu nggak uang? Perlu. Orang ada emas, ada dirham, ya kan? Dan harus membayar pajak bait Allah aja. Yesus nyuruh Petrus untuk mancing, dan apa ikan yang pertama diambil, di situ ada 4 mata uang untuk dibayarkan buat membayar pajak buat Yesus dan Petrus. Perlu uang. Nah sekarang yang saya mau tanyakan berikutnya, pada waktu Yesus hidup di dunia, berapa nomor rekeningnya? Berapa saldo depositonya atau tabungannya? Berapa rumahnya, alamatnya di mana? Kendaraannya merek apa, tahun keluaran berapa? Arlojinya merek apa? Berliannya berapa karat? Cincinnya ada berapa? Saudara bisa sebutkan semua? Ada nggak? Apakah dia punya cincin? Dia punya perhiasan, dia punya arloji, dia punya kalung, dia punya rumah, dia punya kendaraan. Kendaraan loh, boleh minjem. Ya, boleh minjem. Rumah, dia bilang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Di mana rumahnya? Di mana-mana. Dia bisa tidur, dia tidur. Mau di perahu, mau di bukit, di padang gurun, dia nggak punya rumah. Pada waktu itu apakah orang perlu rumah menurut saudara? Pada waktu itu. Ini kita coba ya, menyelaraskan hidup Yesus itu terlalu berlebihan atau enggak sih? Apakah terlalu tidak masuk akal apa enggak sih? Yesus manusia loh. Pada waktu dia turun menjadi manusia itu 100% manusia sama dengan kita. Yesus tidak pernah pusing dengan urusan rumah. Pada waktu itu semua orang punya rumah. Kalau nggak punya rumah mereka dianggap pengemis, orang gelandangan di pinggir jalan. Semua orang punya rumah. Yesus punya rumah. Punya kendaraan nggak punya. Tapi dia punya pasukan. Pasukan malaikat. Dia punya pasukan orang-orang. Dia bukan orang terkenal saudara. Tetapi begitu banyak orang yang mengikuti dia. Dia bukan sarjana teologi dengan gelar doktor dan sebagainya, tetapi semua orang memandang dia guru. Kenapa? Karena dalam hal ini Yesus hidup bukan seperti di bumi. Dia hidup, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Bapa, di bumi seperti di surga. Kalau di bumi seperti di surga, surga bilang, oh air jadi anggur. Jadi anggur nggak? Nggak pakai babi bu saudara, nggak usah pakai mantra ini, nggak usah pakai apa. Jadi kenapa? Surga berkuasa atas semuanya. Ada amin. Sakit dia bilang sembuh. Nggak pakai dokter, nggak pakai diagnosa dan ini semua, enggak. Mati di surga kagak ada kematian. Yang ada kehidupan. Mati, bangkit. Ternyata kerajaan surga itu berkuasa atas semua kuasa di dunia. Dunia tidak berkuasa atas kerajaan surga. Kerajaan surga berkuasa atas dunia. Tapi dunia tidak berkuasa atas kerajaan surga. Nah kita yang adalah orang Kristen, yang mengakunya pengikut Kristus, yang mengakunya telah ditebus oleh darah Yesus, yang mengakunya ada Roh Kudus di dalam diri kita, namun seringkali kita lupa bahwa kita ini sudah ada di surga. Tapi kesadaran logika kita, pengetahuan kita, orang sekeliling kita menyuruh kita, memaksa kita untuk menyadari kita ini masih di bumi.
Kalau pendetanya aja, saya sering kali nih kalau lagi khotbah, banyak selentingan tuh, ngomongnya apa? Khotbahnya nggak nempel bumi. Lu mau nyari yang nempel bumi? Gampang. Mau nyari nempel bumi atau yang nempel di surga? Loh, saya berkhotbah berdasarkan seperti di surga. Lu dicari yang enak, kok nyarinya yang nggak enak. Yesus mengajak kita itu enak loh. Sulit Pak, ikut Tuhan itu susah. Loh ya susah. Kalau kita hidup di dunia, merasa di dunia, tetapi mau mengikuti perintah Tuhan yang adalah di surga. Ya nggak bisa loh. Harus berpindah dulu dari kerajaan gelap menuju kepada kerajaan terang, dari kerajaan dunia kepada kerajaan Tuhan. Baru di situ semuanya berlaku. Kuasanya Tuhan berlaku, pertolongan Tuhan berlaku, para malaikat Tuhan pasukan berlaku, dan segala sesuatu kemuliaan, kenikmatan, keindahan, sukacita, damai, sejahtera, semua berlaku. Kalau berlaku di situ berarti di dunia gimana Pak? Apakah saya harus tidak punya rumah seperti Yesus? Apakah saya harus tidak punya kendaraan seperti Yesus? Apakah saya harus tidak punya pakaian yang mewah? Tidak punya semuanya seperti Yesus? Pertanyaan itu sering kali dipertanyakan dan menjadi momok buat seorang untuk mengikuti Yesus. Saudara terkasih, kita bukan ingin mengada-ada ataupun berandai-andai ataupun melakukan yang tanpa hikmat, tanpa tuntunan Tuhan. Ada orang di bagian negara sebelah sana, dia mau mati seperti Yesus, dia mau mati seperti Petrus, dia mau disalib. Loh, disalib matinya iya, tetapi yang dicari itu masuk surga bukan matinya, hidupnya. Amin. Hidupnya apakah seperti Yesus, bukan matinya seperti Yesus. Hidupnya apakah seperti Yesus? Apakah mementingkan hal yang di dunia? Salah satu contoh Yesus menyadari dirinya adalah bukan dari dunia ini. Ya, kita buka dalam Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 31. Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi. Dan berkata-kata dalam bahasa bumi, siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Itu terjemahan terjemahan baru, ya, bahasa Indonesia. Saya mau mengajak saudara, kalau mungkin di layar ada terjemahan sederhana Indonesia, ya, versi kedua, di sana akan lebih bagus kata-katanya demikian. Kita, ayat 31 ya, kita yang berasal dari dunia ini hanya sanggup, nah ini perbedaannya, di situ dijelaskan hanya sanggup berpikir dan berbicara tentang hal-hal dunia saja. Tetapi dia, yaitu Yesus yang datang dari surga, tidak seperti itu. Karena dia, yaitu Yesus yang datang dari atas, lebih besar dari semua orang. Nah, kesadaran kita tentang ayat 31 ini, kita baca lagi dalam versi bahasa terjemahan baru. Siapa yang datang dari atas, yaitu Yesus di atas semuanya. Amin. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, diperhitungkan bagian dari bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Saudara terkasih, saya pernah berbicara kepada salah seorang ibu. Saya menyampaikan firman, konseling, bolak-balik mentok. Mentoknya kenapa? Sampai terakhir dia jujur bilang, Pak, sebelum itu masuk dalam logika saya bisa inline ataupun sejalan dengan logika saya nggak bisa mencerna firman itu. Maksudnya apa? Ya kalau sesuatu yang nggak masuk akal itu saya nggak bisa terima. Loh, kalau yang nggak masuk akal nggak bisa terima, jangan baca Alkitab. Alkitab itu semuanya nggak masuk akal, ya. Orang mati bangkit nggak pakai diapa-apain. Tuh,
Dari mana? Matinya bukan 1 hari, bukan 1 jam. Ya. Orang hanya diperkatakan air jadi anggur langsung berubah. Berjalan di atas air. Mana ada sih? Itu semua nggak masuk akal semua. Manusia bumi, manusia yang berasal dari dunia, kita ini yang lahir di dunia, hanya sanggup berpikir secara duniawi dan memikirkan hal-hal duniawi. Sampai di sini bisa ngikutin saya. Jadi kalau kita yang selama ini, waduh cuannya berapa ya, waduh enak apa enggak ya, waduh susah apa enggak ya, waduh begini, waduh begini, waduh begini, sadari bahwa itu yang sedang berbicara bukan rohmu tetapi dagingmu, bahwa itu hanya sanggup berpikir hal-hal duniawi. Nah, Tuhan mengajak kita, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yuk sama-sama katakan 2 dan 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti kalau kita sudah hidup di dalam hadirat Tuhan, di dalam kerajaannya, ininya harus dirubah mindsetnya, sudut pandangnya harus dirubah untuk melihat dari sudut pandang Tuhan. Amin. Minggu lalu, bulan lalu, ya, bulan lalu saya datang kemari, sempat mixernya itu ada masalah, sempat kadang dengar kadang enggak, saya tes. Sempat saya begitu. Nah hari ini mixernya udah lebih berbahagia. Cuman pertanyaan saya, apakah langsung akan apakah kita memang harus mengandalkan equipment ini untuk bisa menyampaikan firman Tuhan? Apakah dengan musik yang bagus, equipment yang bagus, baru firman Tuhan nyampe? Kalau dunia iya. Kalau secara dunia iya, harus. Bahkan ada apa? Satu gereja dibuat begini. Kalau pendetanya udah begini, ada amin. Wah itu aminnya bisa echo. Amin, 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 amin. Wah keren saudara. Ya kan? Supaya apa? Supaya hebat pokoknya. Ya beda sama yang lain. Buat saya mau pakai gitar bolong kek, mau ada musik kek, mau nggak ada musik kek, kalau kita tahu bahwa kita sudah di surga, pasti hadirat Tuhan ada. No, ya kan? Aminnya langsung amin. Ya, pasti ngerasain hadirat Tuhan, nggak usah pakai babibu, saudara. Nggak usah pakai babibu. Nah itu hanya salah satu contoh kecil saja. Ya puji Tuhan, Tuhan sediakan yang lebih, ya kalau memangnya lebih enak kan enak ya. Jadi kalau ada orang tidur, halo, langsung bangun, ya kan. Kalau nggak pakai ini saya nggak bisa bangun. Halo, tutup aja saudara, tidur, ya kan, nggak guyonan. Nah, saudara kasih bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal-hal yang kontradiksi antara hidup di dunia dan hidup seperti di surga. Karena apa? Karena kita memang jujur di bumi ini masih terus hal-hal dunia itu ada dalam pikiran kita. Testing ya. Kalau saudara sakit yang pertama saudara lakukan apa? Ke dokter. Ya. Kalau saudara berada di surga nih, coba kayaknya merem dulu, merasa di surga dulu, merem dulu, 1, 2, 3, merem, pindah ke surga, ting, ya kan, udah nyampe surga ya. Nah sekarang saudara sudah di surga. Pertanyaan saya, kalau saudara sakit yang pertama kali yang saudara cari, nggak denger ya kenceng, berdoa, balapan dari sisi ini dulu deh. Kalau sakit, lapor ke Tuhan. Dari sisi ini,
berdoa. Persis itu. Cari Tuhan. Sudah nih, benar, kunci jawabannya. Klik. Ya, pertanyaan saya, di surga ada sakit nggak? Lah kok lapor Tuhan tuh yo? Katanya sudah di surga. Ya kan? Ini ya, manusia dunia hanya sanggup berpikir tentang hal duniawi. Karena dunia ini sudah ngunci saudara. Kalau sakit minum obat, kalau sakit ini, kalau sakit ini, kalau sakit ini. Jadi kalau kita sakit langsung otomatis klik. Nah karena kita sudah sering bergereja, kalau sakit diajarin lagi. Kalau sakit cari Tuhan. Kalau sakit berdoa. Berdoa untuk apa? Supaya udah dikunci lagi saudara. Kalau sakit berdoa supaya sembuh. Enggak. Kalau kita sakit berdoa bukan supaya sembuh. Kita sakit berdoa supaya kita tahu maksud Tuhan kenapa izinkan kita sakit. Ya toh? Ya toh? Ya toh, ya toh, ya toh, ya toh, ya toh. Iya kan? Kalau kita cuma mau cari sembuh aja, aduh, dukun aja bisa, atuh. Ya, dukun bisa. Tapi cari kehendak Tuhan, nggak ada yang bisa kecuali Tuhan sendiri yang menyatakan, aku mengizinkan Ayub mengalami ini untuk ini. Jelas. Setelah Ayub tahu, dia melakukannya, langsung dipulihkan. Jadi bukan kita berdoa untuk mencari kesembuhan semata. Kayaknya bisa sisinya sampai sore ini bicara yang sesi 1, 2, 3. Saja saudara, memang saya mencoba untuk menyampaikan bahan ini. Ya gitu saudara, udah dibawa kalau sampai di tempat saya itu sampai 1,5 jam firmannya. Kalau di sini kan nggak nyampe ya, 1,5 jam bahkan 2 jam ngobrol ya, tanya jawaban semua. Saudara tahu sampai 3 sesi nih, ya 3 jilid sudah di surga 1, 2, 3. Sampai ketiga nih saya nanya. Oke. Sepanjang 3 minggu ini yang mikir sudah di surga setiap hari siapa? Tidak ada. Tidak ada. Jujur ya saya bilang, jujur, setiap hari mikir, gua di surga, nggak ada. Kenapa? Karena setiap hari kenyataan di depan mata, gua harus pergi cari Tuhan. Gua harus ngerjain ini, gua harus ngerjain ini. Kerjaan dunia itu memaksa kita, menarik kita untuk tidak berpikir bahwa kita sudah di surga. Berbeda dengan Yesus. Yesus sangat tahu bahwa dia sudah di surga. Dia dari atas. Dia di atas semuanya. Kita ini sudah di dalam Kristus. Berarti kita pun sebenarnya di atas semuanya. Ada amin. Di atas semuanya. Nah kalau kita di atas semuanya, kita ngadepin nih persoalan rumah tangga. Si A, si B, si C. Bagaimana sih kita ngadepin? Coba saudara duduk diam dulu ya. Jangan berdoa minta Tuhan udik. Gua udah di surga. Ya, ambil duduk terus tangannya begini. Itulah sementia. Gua ada di surga. Kalau gua di surga, apa yang gua lakukan ya? Saudara pasti akan ketawa sendiri saudara. Apa yang gua akan lakukan ya? Gua ngomel-ngomelin anak. Gua marah-marah sama suami atau istri gua. Kayaknya kagak ada di surga seperti itu. Ya udah kalau kagak ada jangan lakuin. Gampang kan saudara? Tinggal duduk, tenangkan diri, Tuhan itu sudah di surga Tuhan. Bila kehendakmu di bumi seperti di surga. Terus ada suara nih, kamu harus ini balas. Ini bukan ada balas, aja nggak ada. Ini bukan suara Tuhan. Saudara memilihnya lebih gampang daripada sekolah teologi ya nyari bahasa aslinya apa begini. Nanti kalau baca firman dalam nama Yesus, ayatnya mana? Sekarang udah nggak bisa saudara. Kenapa? Ayatnya sudah begini, dibalik ya begini. Ya layarmu hitam, ya nggak bisa lagi. Kalau dulu masih bim salah bim, buka firman, wah Tuhan bicara ini. Kita kalau sudah di surga, semuanya sudah berbeda. Yesus di surga. Kita ini dikatakan
warga kerajaan surga. Betul nggak? Betul? Betul? Coba lihat KTP ini. Halaman zaman ya Candi Lontar. Ya, yo enggak, itu kan halaman di bumi, Pak. Kita sudah warga kerajaan surga. Kalau warga kerajaan surga, mikir nggak sih barang-barang dunia? Saudara tergiur nggak sih barang-barang dunia? Coba, yang masih nyelengin duit mau beli berlian di surga itu cuma nyongkel doang udah lebih dari berlian. Gede-gede saudara, permata ya. Di sini udah pakai apa mutiara begini aja udah nehong gitu ya. Orang kaya ya kan tajir. Di sono lu mau pakai batu kripas atau cebung segini gedenya juga bisa. Tinggal nyongkel doang. Lantai emas, men. Jalan tuh emas. Di sini emas aja udah mulai naik, udah bingung. Beli emas, beli emas, beli emas, beli emas. Kok nggak ada yang beli mbak? Emas terus. Mbaknya kalah. Kenapa sih kita harus menjadi seperti orang dunia? Hal-hal yang di surga itu loh jauh lebih penting. Amin. Kalau kita punya Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Perlu nggak sih yang lainnya? Jangan lihat saya, lihat sebelahnya, tanya, pertama bini-bini yang anu, bini enggak, laki-laki juga, iya kan? Mah, mau bijak buat mah. Towel dong, Pak. Kagak ada jaguar di surga, Pak. Iya kan? Kalau nanti kalau di rumah udah kayak gitu towel aja. Surga kagak ada kayak gitu. Ya. Perlu nggak sih sampai kita itu sampai harus berkorban, ngirit-ngirit hanya untuk membeli sesuatu yang di surga tak ada. Saya punya cincin mahal. Saya beli 2. Satu bisa ngukur suhu tubuh. Ini saya beli waktu COVID. Harganya 19 juta. Nolnya yang 3 hilang ke belakang. 19 juta. Yang satu saya senang karena rantingnya tengah bisa muter-muter. Harganya 19 juta. Pakai. Saudara tahu ini harganya berapa? Saya pakai. Nggak tahu kan? Ini cuma 48 saya. Nggak luntur-luntur, nggak karatan. Cukup nggak? Cukup buat mengelabui orang-orang yang masih pendetanya kagak anu. Gua punya men. Ya kan? 38.000. Saya nggak malu ngomong sama saudara, tapi kalau di luar berapa Pak? Tebak aja. Apa sih yang mau dibanggakan dari dunia ini? Kecuali aku bangga bahwa aku kenal Tuhanku. Aku dekat dengan Tuhanku. Aku tahu Tuhanku. Wow, itu saudara mau banggakan uang. Yeremia 9. Ini saya sudah pernah membawakan, tapi nggak apa-apa. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Sudah ya, sudah bisa. Yuk baca sama-sama yuk. 2 dan 3. Itu suruh baca sama-sama kok. 1, 2, 3. Stop dulu. Balik. Janganlah orang bijaksana. Bijaksana itu apa? Wah, ini orangnya pinter, wise, ini orangnya begini, mungkin teologianya tinggi dan sebagainya, sebagai pastor dan semua. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksananya. Oh, lu hebat ya, penuh hikmat. Manusia bermegah. Salomo aja ngomong sampai dia bilang gini, aduh semua itu sia-sia ya. Iya,
Padahal dia itu raja hikmat pada waktu itu. Di pengkhotbah dia bilang, semua itu seperti usaha menjaring angin. Tahu dia bahwa itu si A, bukan si B. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Gak usah sok lah. Kalau bisa ini. Gak perlu kalau lu mau bermegah, mau pamer, gak usah pamer kalau lu kuat. Ya, yang terakhir, janganlah orang. Loh, kan saya punya kuasa ya. Cuman gini aja saudara, layar berubah saudara. Sudah di surga, ya kan? Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi kalau kaya itu gak sombong. Ya, duitmu itu gak ada artinya. Begitu, duitnya ketinggalan ke sono, gak bawa apa-apa. Ya, gak usah beli jaguar. Beli harimau aja. Lanjut 24. Tetapi, sama-sama 2 dan 3. Siapa yang mau bermegah, bermegahlah karena yang berikut, titik 2. Bahwa, yaitu diganti aku. Yaitu dia itu. Bahwa aku memahami dan mengenal Tuhan. Bahwa Tuhanlah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, lanjut, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Kalau mau pamer karena kita kenal dan paham siapa Tuhan kita. Kenal paham apanya? Kenal paham kasihnya. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Sudah diubah kok belum? Ya, sudah diubah Pak, tapi masih di bumi kan? Iya sih ya, kalau udah diubah di surga dong ya. Bahwa mengenal kasihnya, paham. Kenal kasihnya Tuhan itu gimana? Kenal dan paham keadilan Tuhan itu gimana? Kenal dan paham kebenaran Tuhan itu bagaimana? Kalau kita kenal dan paham tentang Tuhan yang menunjukkan kasihnya Tuhan, keadilannya Tuhan, kebenaran atau kekudusannya Tuhan, saya katakan kita tidak butuh semuanya. Aku gak butuh. Ayo coba ngomong. Aku gak butuh. Itu pakai gaya itu. Aku gak butuh. Ya kan? Ya jadi dalam. Aku gak butuh semuanya. Kalau aku sudah punya Tuhan, ya amin. Saudara yang masih penasaran bisa lanjut sesi berikutnya. Masih banyak ya untuk melengkapi sudah di surga. Karena topik ini topik ini memang topik yang sungguh-sungguh kalau kita menyadari dan saudara praktekkan, benar-benar mengubahkan kita. Kita bisa ketawa dengan diri kita sendiri. Bodohnya kita selama ini. Dibodohi dengan dunia dengan segala macam halnya. Kalau aku sudah di surga, aku tuh punya kuasa. Roh Kudus loh ada di dalam diri kita. Roh Kudus itu yang tidak terbatas. Itu ada dalam diri kita. Nah, kok ya kita takut sama dunia. Takut dengan kemiskinan, takut dengan ini, takut dengan itu. Kadang-kadang kalau kita merenung, kita ketawa sendiri. Kita bersyukur selama ini. Amin. Ya, kalau saudara yang ingin lebih, yuk kita lanjut. Kalau nggak ada janjian ya mari aja ngobrol-ngobrol ya. Kita mau sharing untuk mendapatkan kebenaran. Yuk kita bagi dulu. Bapak terima kasih Tuhan kalau siang hari ini kami sudah sadarkan bahwa mengerti Tuhan bahwa Engkau berdoa mengajarkan kepada kami doa untuk kami menyadari bahwa kami butuh kerajaan-Mu. Dan saat kami sudah ditebus, sudah dibaptis, kami sudah berpindah dari kerajaan maut kepada kerajaan terang, yaitu dalam kerajaan. Dan segala sesuatu yang Kau sudah rancangkan dan canangkan dalam firman-Mu, sangat mudah itu semua terjadi saat kami telah berpindah. Bukan dengan dua kaki kami
menampakkan di kerajaan bumi satu kaki kiri dan satu kaki kanan kerajaan surga. Justru hal itu yang menyengsarakan kehidupan kami. Kami harus memilih kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Saat kami memilih kehidupan, saat kami pindah di dalam kerajaan, semuanya akan terjadi dengan begitu indah, begitu mulia dan luar biasa. Ajari kami Tuhan untuk memilih cara pandang yang benar, agar kami tidak terjebak dengan segala rutinitas. Satu hal yang kami rindukan, selalu berada di rumahmu, di hadiratmu. Satu hal yang kami rindukan, Tuhan. Jadikan ini doamu, jadikan ini kerinduanmu, supaya kita bersama-sama tetap di dalam hadiratnya, seperti di surga. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu senantiasa. Kau layak hidup dan menikmati semua kehadiran-Mu. Mari kita sama-sama dengan yakin katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan, daripada di tempat lain 1000 hari kami menikmati dunia ini. Daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau layak hidup dan menikmati semua kemurahan. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu, kemurahan-Mu, dan semua kuasa kemuliaan-Mu, kekuatan-Mu, sukacita, damai sejahtera-Mu, dan semua cara-cara bahwa kami hidup di bumi seperti surga. Karya dalam kudus, aplikasi kebenaran dalam cinta. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, boleh dipersiapkan persembahannya terlebih dahulu. Dan kita akan sama-sama berdoa bagi persembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami Tuhan akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan persembahan ini dapat berguna bagi perlebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Dan kami percaya Tuhan, dan kami memberi dengan sukacita. Ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menabur dengan bersukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Teman-teman bisa dijalankan dan kita akan sama-sama dengarkan. Shalom Jemaat Tuhan, saatnya hadir informasi kegiatan gereja MCC dalam MCC News. CCF Citraland, setiap hari Selasa jam setengah 8 malam. Setiap hari Selasa di CCF Menara, untuk informasi hubungi Pak Haryanto. Jumat CCF Sangaji Jakarta, untuk informasi hubungi Pak Robi. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 hingga 8 malam. Ibadah minggu diadakan 3 kali, jam 10 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Sekolah minggu diadakan jam setengah 11 siang dan jam setengah 6 sore. Untuk pelayanan pernikahan, baptisan air dan konseling, Anda dapat menghubungi 081 131 0222. Demikian MCC News, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri pada pagi hari ini, ada satu kabar sukacita dari Ibu Gembala yang sudah sempat disinggung oleh Pak Joshua tadi, bahwa pagi hari ini kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Gereja MCC menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Ada sound system baru yang sekarang kita nikmati bersama-sama. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Kalau Tuhan sudah sediakan yang terbaik, Tuhan pasti akan memberikan lebih-lebih lagi yang terbaik buat kita semua. Amin. Mari saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucap syukur. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima berkat-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi.
Berkati mereka dengan kesehatan, lindungi. Kebutuhan mereka cukupkan. Harapan dan cita-cita mereka Tuhan wujudkan. Kebutuhan mereka Tuhan sediakan. Berkati persembahan, abudan, dan perpuluhan jemaat Tuhan. Engkau menjawab dari berdoa untuk hambanya Pastor Joshua yang sudah kupakai melayani. Berikan kesehatan, kemurahan, berkati dalam keluarganya dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami, hikmatmu ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Keluarga-keluarga yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Ladang pertanian berkatilah. Dan seluruh keberadaan bumi Indonesia berkati. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat Tuhan, cinta kasih, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Puji nama Tuhan.